Jadi ya fix kita keluar karena Kristen. Oke, bye Bray. Welcome back to Bray Numbo Channel. Kali ini di Numpang Bray tidak seperti biasa Bray ditemani oleh wanita-wanita cantik. Sudah terlalu. Sudah terlalu. Kali ini di Numpang Bray di kali pertama bersama bro bukan sis. Kalau kemarin deng sis, sekarang deng bro. Masih bro. Perkenalkan dia Andrew mobil jenazah. Oh, supir jenazah. Supir jenazah bukan mobil jenazah. Transformer dong kita kalau mobil jenazah. Kenapa mobil jenazah? Oke, bersama Andrew supir jenazah. Ya, saya stand up komedian gitu. Stand up comedy. Senang sekali hari ini kita boleh masuk channelnya Boy William. Bukan. Bray William. Oke. Kali ini orang di jalan tol ya, Pak. Orang di jalan tol Manado Bitung. Orang muka Bitung hari ini. Jadi kita cowok pertama yang di sini. Cowok pertama di Niat jahat, niat jahat tuh nggak ada, Pak. Ada modus-modus ini, Enak, Sprite, enak Sprite sini, Pak. Kita udah bawa DP Insta sih. Wuhui. Oke, Pak Bray, bersama Andrew supir jenazah. Pakai Andrew Stifler. Terlalu panjang kalau supir jenazah. Supir jenazah, banyak orang kenal karena itu supir jenazah. Ya, amin. Pak, by the way, ini ada fokus, Pak. Kayaknya ada. Cuma tadi kok kabur. Maju sedikit sekali coba. Sedikit Sekali ya. Nah. Ngapain itu? Nah, begini boleh. Oke, boleh. Oke. Stand up komedi. Stand up komedi. Komika nomor 1 di Sulawesi Utara. Wah, amin. Iya kan? Iya. Betul toh, Pak? Mudah-mudahan mongolnya dengar ya. Kalau dia stand up komedi terkaya. Oke, termahal di Indonesia menurut dia. Oke. Bukan menurut yang lain. Kita percaya. Percaya, Pak. Senior percaya. Oke. Awal kenal stand up komedi kapan, Bro? Kalau stand up komedi kita mulai stand up komedi tahun 2014. Awal kenal stand up komedi. Yo, itu masih di Jakarta. Kita pertama belajar di komunitas stand up Indo Jakarta Utara. Oh, sampai ke Manado. Yo, sampai ke Manado dan masih belum lucu waktu itu. 1 tahun setengah mainnya nggak lucu. 1 tahun setengahnya nggak lucu. Kau open mic terus setiap minggu. Open mic setiap minggu. Tidak pernah ada bolong. Tidak Tetap pernah ada lucu. 1 tahun open mic. 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Open mic Nggak lucu sama sekali. Siapa Sampai kita sampai lucu dan nggak tahu ya. mungkin ya rasa lucu. Rasa lucu sampai kita sempat depresi dulu. Bukan depresi, sempat kita mau berhenti stand up kayaknya bukan di sini. Sebenarnya kan kita suka stand up komedi pertama karena kita suka bertulis. Oh, suka tulis. Cuma kita suka tulisan-tulisan yang begitu dah. Oh, kita coba tulis poem dari kita masih SD. Tulis puisi, mana SD tulis puisi apa ya? Kita suka coba tulis cerpen, tulis cerpen, karangan cerita pokoknya. Kita ambil satu cerita yang sudah jadi cerpen biasanya dulu masih waktu SD, baru kita bagi di kerangka-kerangka begitu. Jadi kita membedah cerita dari kecil. Bedah ya dari kecil ya. Suka bertulis. Luar biasa, men. Masih ngena ikut stand up comedy itu apa? Motivasi stand up comedy sebenarnya ini kita senang bikin orang tertawa. Yang kedua sebenarnya ini pertama kali kita akui di begini. Ini batu loncatan kita mau terbitkan tapi buku dulu. So berapa buku? Memang kita coba tulis buku. Kita suka sekali coba tulis novel, tulis buku begitu. Kayaknya kita kalau umpamanya dari jalur biasa lama ya? Iya lamnya nggak ada yang mau terbit, kayaknya nggak ada yang mulia. Nah makanya kita pakai jalur undangan.
itu mau tahu. T2 itu. Iya, mudah-mudahan gitu ya. Siapa tahu yang dengar sini ada penerbit buku, kita boleh sih tulis buku. Seberapa buku yang jadi sebenarnya Bang? Sebenarnya kalau kita konsisten dan kita masih simpang dan kita laptopnya nggak hilang, ada 3-4 buku yang belum terbit. Dan sekarang sementara tulis buku yang baru. Buku apa? DP judul, semua bilang DP judul sini. Apa jangan. Kenapa jadi suka komik kan? Sebenarnya sih karena di Jakarta kemarin kita nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, pas kita penghuni dan ternyata stand up comedy mesti batulis. Kayaknya kita boleh kalau batulis. Kan karena hobi tulis toh. Dan ternyata susah Pak. DP susah apa? Kalau kan karena hobi batulis. DP susah untuk baking jadi materi ini di stand up comedy. Nah, stand up comedy itu nyana cuma batulis. Jadi ngana jadi writer tuh, penulis skrip. Ngana jadi sutradara, ngana berdiri. Dan ngana jadi aktor di atas panggung. Jadi semua harus itu stand up comedy lengkap. Jadi kalau ngana cuma harus menulis masih kurang, ngana harus belajar jadi aktor dan jadi sutradara. Ngana mau kita harus tapi gaya begini, kita intonasi begini. Nah, itu susah ternyata. Nah, pelan-pelan lama gitu belajar. Setiap orang DP proses beda-beda. Dulu 1 tahun open mic stand up comedy di open mic di kafe. Kau bilang nggak lucu sama sekali, bukan cuma nggak lucu sama sekali. Yang bikin karena sampai sekarang masih bertahan di komika apa? Orang berkata-kata apa? Tapi teman-teman dia bilang kita cuma komik jual tampang. Iya, ganteng cuma jual tampang katanya. Mau lucu nganain dulu pernah kita pertama di komunitas stand up Indo Manado ada 2 orang bagus saya begini. Kalau ada acara Ghost to kampus dulu ternyata stand up kampus tuh. Tahu sepanggil nyobain. Karena dia nyak coba stand up orang Jepang coba foto. Dia nyak stand up orang Jepang coba foto. Karena apa? Tanian tahu kan. Di situ kita ya ampun, masa kita begini. Akhirnya kita berusaha membuktikan kita boleh lucu loh. Maksudnya kita boleh lucu. Berasa kita terus berat sih. Waktu itu kan nama itu Waktu itu kita nggak ada Maitua. Tapi pas nggak ada Maitua bilang nggak itu humoris atau nggak itu lucu. Nyanda sih. Belum. Ada yang begitu. Soalnya kalau ngatanya Maitua banyak. Sombong amat. Nyanda. Ada yang dekat-dekat, ada yang bilang ada lucu. Oke, Bray. Soalnya rata-rata stand up comedian begitu. Kebanyakan kita kalau di tongkrongan lebih banyak berdiam. Cuma lempar begitu kadang-kadang. Kita rasa kalau kita lucu itu kalau di panggung, mau lucu di panggung itu tapi tanggung jawab gitu. Jadi kalau di cewek kita nggak lucu, kita sayang. Wow. Luar biasa Mas Bray. Untuk apa bikin tertawa kalau nggak bikin bahagia? Iya. Ini pernah ikut Suca berapa? Stand up Comedy Academy Indosiar keempat season 4. Karena awal Iko itu dia karena itu kita mau cerita itu. Kan kita sempat atas semua berhenti stand up comedy. Dan akhirnya kita baku dapat dengan Coki Muslim. Pardede. Coki Muslim itu. Coki Muslim. Dia jadi juri waktu kita stand up comedy lomba KFC Jagonya Komik di Manado. Dia ada. Dia yang jadi juri. Terus waktu itu kita pecah sekali for dia. Waktu itu sopirnya. Sebelum itu kita nggak pecah-pecah. Kita berpikir, ternyata kita stand up comedy ini bisa diterima loh, maksudnya boleh orang terima di luar. Mungkin orang Manado saja yang nggak bisa terima. Terus? Dan kita bertanya pada dia bilang cenderung coba ngana ikut kompetisi di luar, ikut audisi. Dan akhirnya kita ikut audisi waktu itu, ternyata lolos. Suca 3. Jadi ya teman-teman kita ikut stand up comedy ini dia bukan langsung kita lolos. Kita melewati 3 kali gagal audisi.
Atau 3 kali ikut? 3 kali ke audisi. Nanti ke AMPA baru? Nanti ke AMPA baru lolos. Lolos pun itu cuma sampai di ya minggu pertama lah. Minggu pertama ya. Jadi di Jakarta. Di Jakarta pas apa bilangnya? Tampil di final. Pulang pertama. Kita bikin salah waktu itu. Karena pertama yang sopir jenazah itu memang booming sih memang. Iya. Sampai sekarang ya orang bilang kenal Andrew yang mana? Andrew sopir jenazah. Nah itu baru orang kenal. Kita bikin salah waktu itu di panggung. Karena kita Kristen. Bapak di surga. Siapa suka lu ngomong Kristen? Ya jadi begini tuh. Pas kita tampil, kita kan waktu itu orang syuting pagi. Nah waktu itu kita tampil terakhir jam 1 siang. Jam 1 jam 2 begitu. Nah pas kita tampil kita langsung berteriak, "Selamat siang semua." Ih, penonton badiam nggak tahu. Jadi penonton badiam nih. Rupa agak bingung dong begitunya. Nah ada ternyata penonton di briefing, oh ini mau tayang malam. Jadi MC apa semua bilang malam. Terus gitu. Lupa bilang pengana. Ya briefing karena orang dari asrama dapat jemput langsung di ruang makeup, langsung di backstage. Selamat siang semua. Ih, badiam sekali. Orang tanya tuh waktu juri tanya, kenapa nyenda lihat komik sebelumnya? Bukan kita nyenda lihat komik sebelumnya, assalamualaikum semua dong. Nggak mungkin tuh assalamualaikum malam. Jadi ya fix kita keluar karena Kristen. Tapi banyak orang-orang Manado bilang sebenarnya karena itu jangan bawa lagi materi yang sama. Karena materi yang sama di audisi dengan yang itu kan sama tuh. Sebenarnya ada perdebatan waktu itu kita mentor dengan orang Indosiar. Nah, orang minggu pertama itu orang mau DP tema Who I Am. Siapa kita namanya gitu. Nah, dari mentor suruh kita bikin materi lama, bawa materi baru. Boleh mau mix, martab cuma sedikit begitu. Nah, dari Indosiar mau kita bawa materi lama supaya orang tahu yang sudah tampil, supaya don tahu, oh ini Andrew yang super jenazah. Ini super jenazah. Juri nak mau begitu toh. Nah, juri beda. Juri beda kan? Ada 2 yang sama sih, ada 2 yang beda. Cuma ya itu sebenarnya itu kesalahan dari Salam itu pertama. Karena waktu kita coba pertama itu waktu kan satu hari sebelum tuh orang ada screening penonton yang beda di panggung yang sama, makanya nggak tayang. Nah waktu itu pecah malah kita pakai kapasitas, kita pakai waktu. Nah karena waktu itu kita tampil, kita pakai Salam dorangnya saut, kita langsung tindis dan tapi materi tipis karena penonton masih bingung. Kita tutup ulang. Nah akhirnya under 21 detik. Seperti itu. 21 detik kita kurang. Jadi ya di kompetisi itu DP teknis banyak sekali, apalagi kompetisi nasional dan sembarang persaingan juga. Memang lumayan besar ya. Cuman terus harus harus lucu sekali memang. Deng bukan cuma lucu, nggak harus ada cerita. Harus ada cerita di. Masalahnya kita satu grup, nih Gusman Siga ini penyiar top di Bandung dan dia stand up comedian yang so lama sekali di Bandung. Orang senior kita hormat ngomong pada dia. Baru ada Mega Salsabila yang janda. Yang satu ojek online. Ada cerita pasti. Janda ada cerita. Nah, yang paling kita berpikir kita kayaknya kita boleh mau kasih Kalapa Tanjung ini. Ada Tanjung. Kayaknya kita boleh Kalapa Tanjung. Ya, kita nggak bisa kasih Kalapa Tanjung. Soalnya Tanjung ada cerita. Dia difabel tuh. Dia ada cerita. Kita yang paling normal mengalah lah. Nggak sih emang gitu. Nah ada cerita yang boleh dong mengangkat dari kita, tapi hidup senang-senang aja. Super jenazah hidup senang-senang aja. Apa segala macam. Dorang mau pancing di sedih-sedihnya nggak ada. Nah, karena saya menghadapi orang tua. Karena super jenazah itu memang betul karena kerja di situ. Betul, 3 tahun malah. 3 tahun jadi super jenazah. Kita ada bawa DP STNK kalau nggak mulia. STNK. Ada STNK super jenazah, mobil jenazah. Coba nak sih pulang nah. Biar Jo. Kenang-kenangan. Supaya dong kalau mau perpanjang DP plat nomor, bilang begitu. Cari banget.
masih ada penonton yang nggak percaya leh. Nanti balas di komen Pak Ayen, nanti kita api antar jenazah penghuni ke rumah. Baru waktu itu karena waktu supir jenazah itu dia karena memang nama itu betul. Pernah ada mar cuma tidak lama karena waktu ngana jadi supir jenazah. Di situ ngana jiwa dijual. Ngana jiwa raga dan apa segala macam dijual. Walaupun ngana, ganteng. Iya nih boleh ngana. Karena ngana nggak ada waktu mau batunangan. Karena? Ngapa ku janji dengan orang nih boleh? Karena kan tahu orang mau meninggal kapan. Kita pernah ya sementara dengan cewek PDKT ini. Kemana tuh? PDKT ini ada beli tiket Bauni bioskop primer mahal. Tuh semua Bauni kau dapat telepon suruh ambil jenazah. Mana mau pilih mana? Itu atau jenazah? Iyo. Oh jadi nggak lebih pilih jenazah daripada kita. Waktu karena stereo komedi itu waktu ngana manggung, ngana pernah bilang waktu ngana jemput ngana Maitua di kampus. Bagaimana ngana pe? Oh itu pernah sih kita pernah. Nah, itu bagaimana sudah bercerita? Di Unsrat. Kau memang jemput betul? Kita jemput. Pakai auto jenazah. Baru dia nih tahu kalau kita pakai auto jenazah. Kau tetap dia naik. Walaupun habis itu dia sudah baca SMS, sudah baca itu. Langsung berhenti baca. Karena apa begitu? Dia mungkin dari terombe pekerjaan, memang banyak begitu. Kayaknya ada yang takut, ada yang trauma, ada yang jenazah. Berhenti dia baca. Pokoknya itu yang begitu yang dikatakan kalau seperti jenazah. Oh berhenti baca. Pas habis kita masuk TV, ada DM. Hai gimana? Endro apa kabar? Stop Kang sekarang, kenal. WTF. Apa itu WTF? Dulu mau dibilang kita nggak ada masa depan supir jenazah. Sekarang Badi M. Mau diminta tahu supir jenazah itu ada di masa depan. Itu orang ya kalau umpamanya rajin-rajin jadi supir jenazah. Pernah cerita betul ini. Rajin-rajin orang supir jenazah paling naik terus orang jadi jenazah. Mama. Nah mungkin dong boleh bikin bahagia mar. Jangan bikin sah. Maksudnya dang semening kita aja bilang-bilang dang percuma tuh orang PDKT tiap minggu happy Sunday ding kita mar pas balas gereja ding orang. Bapak di surga. Wuhui.